Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Di video ini akhirnya kita sampai di penghujung cerita pertandingan final Ash melawan Leon yang akan menentukan pemenang di antara mereka. Kali ini kita akan disaksikan dengan epic comeback yang sangat menakjubkan dari Ash bersama Pikachu. Animasi, musik, voice actor dan semuanya sangat perfect. Jika Mimin sedikit terbawa suasana dalam pembawaan cerita ini, mohon dimaklumin. Dan tanpa memperbanyak spoiler lagi, mari kita langsung mulai cerita pertandingan Ash melawan Leon yang terakhir di episode 132 ini. Dan ingat, video ini merupakan cerita dari serial Pokemon Master Journeys yang artinya akan mengandung full spoiler. Lalu cerita berlanjut dengan kemunculan Pokemon Eternatus yang tentu saja membuat semua orang panik karena terakhir kali Eternatus terlihat ia sedang mengamuk tidak terkendali menghancurkan dunia. Setelah terbang berputar-putar di atas lapangan, Eternatus berhenti dan ia mengeluarkan serangan energi partikel galar yang sangat besar ke atas langit. Yang ternyata Eternatus ini berniatan baik. Ia melepaskan perkumpulan kekuatan Dynamax di atas awan tersebut. Nenek Sonia juga melihat kalau kandungan partikel galar yang berkumpul di atas awan menurun dengan drastis ke angka normal. Yang artinya Eternatus tidak sedang mengamuk, melainkan menjaga keseimbangan alam yang tidak disengaja dirusak oleh penabrakan antara serangan Dynamax Charizard dengan kekuatan Z Pikachu. Setelah langit kembali cerah, Eternatus pun pergi dari sana. Semua orang yang melihat partikel galar berjatuhan terharu melihat keindahannya, yang juga partikel galar tersebut masuk ke dalam Dynamax Beam milik Ash dan Leon, yang artinya mereka diberikan kesempatan oleh Eternatus untuk menggunakan kekuatan Dynamax. Leon pun mengajak Ash untuk sekali lagi memeriahkan pertarungan dengan menggunakan kekuatan Dynamax. Tak disangka Leon mengembalikan Charizard dengan menggantikannya menggunakan Cinderace yang diberikan kekuatan Dynamax, merubah Cinderace menjadi Gigantamax Cinderace. Ash yang hanya tersisa Pikachu menggunakan kekuatan Dynamax kepada Pikachu yang merubah Pikachu menjadi Gigantamax Pikachu. Dan seriusan, musik di episode ini benar-benar sangat bagus. Untuk pertama kalinya, perubahan 2 kali Dynamax pada satu pertandingan pun terjadi. Tentu saja membuat semua penonton sangat meriah. Di awal perubahan, mereka berdua langsung menggunakan jurus ultimate mereka masing-masing. Dengan Pikachu menggunakan G-Max Volcrest, sedangkan Cinderace menggunakan G-Max Fireball. Pikachu menahan serangan Fireball Cinderace menggunakan tangannya, sedangkan Cinderace menahan serangan Pikachu menggunakan kakinya. Pika. Kok Dari serangan tersebut Pikachu selamat, sedangkan Cinderace terluka parah, lalu kemudian Cinderace pingsan yang membuat Cinderace kalah dalam pertarungan. Sekarang Ash bersama Leon sama-sama menyisakan satu Pokemon yang akan membuat pertarungan ini menjadi penentu di antara mereka berdua. Charizard pun dikeluarkan dari Pokeball, dan sebelum mereka bertarung, Leon menyampaikan kalau Ash sudah membuat Leon bertarung dengan serius, dan ia mengajak Ash untuk mengakhiri pertarungan ini sampai titik darah penghabisan. Ash pun sependapat dengan Leon, dan ia akan bertarung sampai akhir. Dan pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Charizard memulai pertarungan dengan menyerang menggunakan Primal Power, sedangkan Pikachu menggunakan Quick Attack. Pikachu berhasil menghindari semua batu Primal Power, sekaligus menyerudus perut Charizard, lalu Pikachu menambah serangan dengan Iron Tail. Namun Charizard menggunakan ekornya untuk menangkis Iron Tail, yang malah membuat Pikachu terpental. Dari atas udara, Charizard menyerang Pikachu menggunakan Air Slash, dan akibat baru terpental, Pikachu tidak sempat menghindar dan terkena serangan Air Slash. Charizard melanjutkan serangan dengan Great Blast, yang untungnya Pikachu berhasil menghindar dengan menggunakan Electric Web sebagai perisai sementara.
Lalu mereka berdua saling menyerang menggunakan serangan andalan mereka yang membuat keduanya saling terpental. Pikachu menyerang pundak Charizard menggunakan Iron Tail, namun Charizard tidak tampak kesakitan sama sekali. Pikachu! Gitu doang, bos. Nani? Lalu Charizard mendorong Pikachu mundur dengan serangan Dragon Pulse. Tak disangka Pikachu berhasil menghentikan Dragon Pulse dengan Thunderbolt. Kemudian Pikachu mengamuk dengan mengeluarkan Super Saiyan. Charizard tidak ikut kalah, ia juga mengeluarkan aura apinya. Lalu Pikachu menyerang Charizard dengan Quick Attack. Charizard yang baru saja terpental tidak terima. Ia menggunakan Primal Power untuk membalas Pikachu. Tak disangka Pikachu dengan gesit mampu menghindari dengan melompati batunya, sampai melompat dan berlari ke atas tiang lapangan. Namun Charizard tidak membiarkan Pikachu kabur dengan menyerang Pikachu menggunakan Air Slash. Walaupun Pikachu terkena serangan Air Slash, ia masih sempat menangkis serangan itu di udara, yang membuat hal ini tambah keren. Membuat penonton kagum, sedangkan Mimin yang melihatnya sampai sanceng, sangat tercengang. Sayangnya serangan Iron Tail Pikachu meleset dan Charizard membalasnya menggunakan Grid Blast. Akibat serangan Grid Blast, tubuh Pikachu penuh luka dan nafasnya terngos-ngosan. Gorewa nani date bayo. Seketika semua orang yang melihat Pikachu di lapangan maupun televisi terdiam sambil berharap jika Pikachu baik-baik saja. Bahkan Go yang menonton dari televisi juga berharap Pikachu masih bisa bangkit. Namun nafas Pikachu yang ngos-ngosan tidak bisa berbohong dengan kondisi tubuhnya yang sangat lemah, serta telah mengeluarkan kekuatan melebihi batas. Ash juga melihat jika mata Pikachu perlahan mulai menutup, yang lalu Pikachu beneran pingsan. Sekilas Pikachu melihat teman-teman seperjuangannya melalui ingatan Pikachu, dengan adanya Bulbasaur, Charmander, dan Squirtle, serta semua Pokemon-Pokemon seperjuangan Pikachu yang dulu menemani Pikachu untuk bertarung bersama Ash di kejuaraan yang telah mereka lalui. Lalu ingatan Ash juga menghampiri Pikachu yang membuat Pikachu bersemangat, dan Pikachu pun kembali sadar sebelum ia dinyatakan kalah. Serta Pikachu kembali berubah ke bentuk Super Saiyan emas dengan dikelilingi listrik berwarna emas. Leon yang melihat Pikachu semakin bersemangat sampai ia melepaskan topinya lalu meminta Charizard untuk mengeluarkan aura api yang sangat panas. Lalu Pikachu bersama Charizard saling menerobos ke depan dan beradu serangan sampai menimbulkan sebuah cahaya yang sangat terang. Dari cahaya tersebut kita berpindah transisi ke Pikachu yang baru saja tersadarkan diri di tempat medis dari stadion. Lalu Pikachu teringat dengan pertarungan tadi kalau Pikachu lah yang berhasil menjatuhkan Charizard dari serangan tadi. Sorakan para penonton pun bergemuruh sangat meriah menyambut kemenangan serta kelahiran baru dari sang juara champion. Akhirnya Ash telah berhasil menyelesaikan impian terbesarnya menjadi seorang trainer Pokemon terbaik di seluruh dunia dan menjadi seorang champion baru. Namun di lain sisi Leon terlihat kecewa. Walaupun ia merupakan sang juara pertama, Leon tetap termenung menerima kekalahannya. Tidak ada pergerakan lain selain berdiri tegak melihat kemenangan Ash yang tentu saja harus diikhlaskan walaupun sangat berat.
Kembali di ruangan medis, Ash sangat berterima kasih kepada Pikachu. Berkat dirinya, mereka telah berhasil memenangkan pertarungan. Lalu tidak lama kemudian, Leon masuk ke dalam ruangan medis untuk melihat kondisi Pikachu, yang syukurlah telah membaik. Di sana Leon berterima kasih kepada Ash karena telah memberikan pertarungan yang sangat berarti bagi dirinya. Namun pertarungan ini masih belum menjadi yang terakhir dari mereka, karena Leon akan berlatih menjadi lebih kuat untuk menantang Ash di pertandingan selanjutnya, yang dimana Ash akan selalu menunggu waktu itu tiba. Kemudian Ash bersama Leon pun kembali ke atas lapangan karena sekarang seremoni kemenangan untuk Ash sudah dimulai. Di atas panggung, Leon menyerahkan piala kejuaraan dunia Pokemon Master Champion kepada Ash secara langsung. Sekarang pun Ash telah resmi mendapatkan piala serta gelar sang juara dunia Pokemon Master Champion yang baru. Leon serta para penonton yang berada di lapangan maupun televisi memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Ash. Lalu setelah hari kemenangan Ash telah selesai, keesokan harinya Ash terbangun karena mendapatkan panggilan dari Go. Namun episode 132 berakhir setelah Ash menerima panggilan dari Go. Kita sama sekali tidak dapat mendengar pembicaraan mereka. Tapi tenang saja, episode 132 ini bukanlah akhir dari cerita Pokemon Master Journeys. Masih ada cerita Go bersama Project Mew yang belum diselesaikan. Dan malah mereka sekarang mendapatkan musibah di dalam tugas mereka. Jujur saja, kemenangan Ash ini membuat Mimin merasa senang dan sedih secara bersamaan. Apakah kisah Ash sebagai petualang trainer Pokemon telah berakhir sampai di sini? Karena impian terbesar Ash sudah ia capai. Kisah seperti ini sebelumnya juga sudah terjadi di anime Naruto, yang dimana kisah Naruto telah selesai menjadi seorang Hokage dan digantikan dengan kisah anaknya. Apakah petualangan Ash akan berhenti juga dengan menjadi sang champion dengan digantikan oleh anaknya, yang sepertinya kisah ini bakal sangat kecil kemungkinan, walaupun hal ini masih bisa terjadi jika ada time skip, yang mungkin atau enggak kisah Pokemon akan diwariskan kepada Go. Karena jika dilihat, Pokemon Master Journeys ini kadang-kadang menganggap Go sebagai tokoh utama dibandingkan Ash, atau bisa jadi kisah Pokemon Journeys ini merupakan jembatan untuk memperkenalkan karakter Go. Namun itu semua hanyalah pendapat Mimin pribadi yang sebenarnya tidak terjamin. Mungkin ada dari kalian yang memiliki pendapat yang lebih terpercaya, bisa komen di kolom komentar. Mungkin hanya itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like dan subscribe, serta sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!